Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas tentang program penentuan pH larutan, yaitu tugas besar dari pengenalan komputer software 2. Alangkah baiknya kami akan perkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama saya sendiri, yaitu Martin Juandani Nenggolan dengan NIM 122280149. Dan kemudian rekan saya yang kedua Arianti dengan NIM 122280106, dan yang terakhir rekan saya Bonaventura Sigalingging 122800150. Baiklah, di sini bisa kita lihat pertama-tama kita buat dulu include IOStream, dan yang kedua kita include math.h, yang mana math.h ini berfungsi sebagai fungsi logaritma. Di bawah ini terdapat integer. Integer ini untuk menjalankan program. Adapun tipe data yang kami gunakan dalam program ini yaitu menggunakan tipe data integer dan char. Di dalam integer kami menggunakan variabel mulai. Di sini mulai. Dalam program ini di bawahnya ada tipe data char yang kami gunakan variabel ulang. Ini ulang dan n. Setelah itu di bawahnya terdapat integer main. Integer main ini berfungsi untuk fungsi cout yang berfungsi untuk menampilkan sebuah keterangan saat program ini dijalankan. Di sini terdapat keterangan nama kelompok. Nama kelompok yang ini nanti akan keluar saat program dijalankan. Lalu di bawahnya terdapat cout dengan keterangan program menentukan pH larutan. Disusul n-line. N-line ini berguna supaya saat di enter dia rapi. Di program ini kami menggunakan fungsi perulangan while. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kepada Arianti. Saya persilakan. Di dalam program ini kami menggunakan fungsi cout untuk membuat 3 kategori yang nantinya akan keluar saat program ini dijalankan. Nah, kita bisa memilih dari salah satu 3 kategori ini. Yang pertama itu apabila diketahui Kb dan Mb mol basa. Yang kedua apabila diketahui garam Ka dan Kw. Yang ketiga apabila diketahui derajat ionisasi dan Ma atau mol asam. Lalu di bawahnya ini terdapat fungsi yang mampu menginputkan data sesuai keinginan yang kita inginkan. Di bawahnya lagi terdapat fungsi if atau percabangan dengan cout keterangannya menghitung pH larutan jika diketahui Kb dan Mb-nya atau mol basa. Ini merupakan kategori pertama yang akan dimasukkan banyaknya percobaan yang kita inginkan. Dan di bawahnya lagi terdapat keterangan cout dengan menggunakan E00n dengan n adalah bilangan bulat untuk fungsi perpangkatan, dan nanti kita akan memasukkan nilai Kb dan Mb. Juga terdapat fungsi array, yaitu fungsi cout dengan variabel Kb dan Mb, dan juga terdapat rumus untuk memilih kategori pertama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bunda. Setelah menyelesaikan berbagai data, tidak lupa untuk membuat cout. Keterangan kembali ke menu awal. Berikut adalah cout-nya. Jika kita menekan huruf Y atau Ya, maka akan kembali ke menu awal di mana diurutkan kategori. Jika diketahui Kb atau Mb, garam, Ka, Kw, derajat ionisasi, dan Ma. Jika kita menekan T atau tidak, maka sistem akan tertutup dan terhenti. Kemudian, pada fungsi else if, pada tipe kategori kedua ini sama saja dengan fungsi else if sebelumnya. Dan kategori ketiga ini juga sama saja dengan fungsi kategori 1, yang membedakannya hanya cout dikategorikan pertama nomor kedua yang keterangannya menghitung pH larutan. Diketahui garam dan Kw. Serta memasukkan nilai garam mol. Kemudian rumusnya pun berbeda. Setelah itu, yang lainnya sama. Sama halnya dengan kategori ketiga yang membedakannya di cout dengan keterangan menghitung pH larutan, diketahui derajat ionisasinya, dan Ma larutan, dan memasukkan nilai molnya pun berbeda. Apabila kita ingin mengakhiri program di sini,
ada fungsi LCout. Terima kasih sudah menggunakan program ini dalam mencari nilai pH larutan. Terima kasih. Baiklah, untuk menguji program kita bekerja dengan baik, akan kita compile, klik FNF11. Oke, kemudian setelah kita run, di sini kita disuruh pilih pilihan yang ingin kita uji. Di sini saya milih pilihan program 1. Nah, di sini yaitu programnya menyatakan menghitung pH larutan jika diketahui KB dan MB atau mol basa. Nah, kita masukkan percobaan yang kita inginkan. Contohnya saya masukkan di sini 3. Nah, di sini kita gunakan rumus perpangkatan bilangan bulat untuk percobaan 1. Jika kita ketahui nilai KB-nya, kita masukkan contoh nilai dari KB atau konsentrasi basanya 4. Kita masukkan nilai mol basanya 3. Nah, ini terus berulang ke percobaan kedua, karena yang tadi awalnya kita kan ingin melakukan 3 percobaan. Ini masuk ke percobaan kedua, kita masukkan data KB-nya. Kita masukkan contohnya 3, masukkan nilai MB-nya 1, dan ini untuk percobaan yang ketiga sama seperti sebelumnya, kita masukkan data yang sudah diketahui. Contohnya di sini saya masukkan 2, di sini saya masukkan 5. Nah, di sini akan muncul nilai OH untuk percobaan ke-1 itu 12 mol, nilai POH yang pertama itu minus 1,07, dan seterusnya. Dan di sini terakhir diketahui untuk nilai pH percobaan pertama itu 12, nilai pH ke percobaan kedua itu 3, nilai percobaan pH ketiga itu 10. Di sini berdasarkan nilai OH dan POH yang diketahui. Nah, kemudian jika ingin kita kembali ke menu, kita klik Y. Dia akan kembali ke awal untuk mencoba program lainnya. Jika tidak, kita klik T. Sekianlah hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat ya teman-teman.